Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kamu semua akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. Begitu jelasnya pertanyaan kita sekarang. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa manusia akan melihat Allah seperti mereka melihat bulan purnama, apakah saat itu Rasul sedang menyerupakan Allah dengan bulan? Apakah di sini Rasul sedang menyerupakan antara Allah dengan bulan purnama? Jika ada orang mengatakan Allah seperti bulan purnama, murtad dia, kufur dia, musyabbihah menimpa dia. Mari kita merenung sini. Baik, saya ulangi. Ini sabda Rasulullah SAW yang merupakan penafsiran dari surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Rasul katakan, sesungguhnya kamu semua akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. Apakah ketika Rasul mengatakan seperti itu, Rasul menyerupakan Allah dengan bulan purnama? Saya perhatikan. Tapi ingat, barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia adalah musyabbihah, maksimalnya bisa kufur dia. Berikutnya, bagaimana pandangan Kiai mengenai adzan dengan speaker atas yang disamakan dengan suara gonggongan anjing? Wah, ini sudah baca medsos ini salah ya. Jadi yang dengar ini salah memaknai penjelasan dari Menteri Agama. Yang menyamakan suara speaker dengan gonggongan anjing itu justru bukan Menteri Agama yang ngomong, tapi ada salah satu politisi Partai Demokrat ngomong seperti itu. Yang Gus Yakut sendiri, Gus Yakut Menteri Agama itu tidak ada kata-kata yang menyamakan. Itu pertama. Jadi ini pertanyaannya sudah salah persepsi, salah paham terhadap berita itu. Yang kedua, suara speaker yang dibatasi itu aturan Menteri Agama itu bukan sekarang itu sudah sejak tahun 1900 berapa, tapi belum dilaksanakan. Baru Menteri Agama yang sekarang ini mau melaksanakannya. Yang intinya suara luar dari speaker pengeras suara itu hanya boleh dipakai ketika adzan saja dan 5 menit atau 5 menit sebelum dan sesudah adzan. Di selain itu hendaknya memakai suara dalam. Itu intinya aturannya. Dan kita di Al-Khairat sudah mengamalkan itu. Karena memang itu saya yang nyuruh dulu. Termasuk sholawat itu saya suruh supaya suara dalam, nggak pakai suara luar. Supaya nggak ganggu tetangga, memang nggak boleh. Jadi suatu kebaikan itu kalau menyakiti orang lain itu juga jadi nggak baik. Mentang-mentang kita baca sholawat kemudian harus semuanya dengar. Kan yang lain juga mungkin nggak pengen dengar saat itu, punya amalan yang lain. Nah, saya ingin cerita ya sedikit. Jadi saya diceritai temannya almarhum Kiai Suhud, Abah itu saya. Itu dulu waktu mondok di teman pondoknya, teman kamarnya. Itu kan dulu nggak pakai listrik, pakai lampu template itu ya. Ala semprongnya itu dihidupin. Itu Abah itu kalau mutolaah malam, yang lain tidur, beliau itu mutolaah bangun sendirian malam. Itu kan disemprong itu tinggi gitu kacanya itu. Itu beliau sangat takut mengganggu teman-temannya, takut bangun. Jadi gimana? Jadi semprongnya itu dikasih kertas putih, cuma dikasih lubang sedikit untuk cukup baca kitab aja. Nah, gitu. Jadi perbuatan baik pun jangan sampai ganggu. Termasuk apalagi kalau baca Quran.